Baik Bapak Ibu, saya ulangi kembali. Buat tepung, bahannya ikan, datang saudagar mencari celana. Selamat bergabung, saya ucapkan moga webinar ini memberi makna. Platform Merdeka Mengajar bagaikan kunci yang membuka pintu ke dunia pembelajaran tanpa batas. Ia mendorong guru untuk bereksplorasi, berinovasi, Belum ada dan telepon, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan belum ada telepon. minat murid. Tak ada lagi batasan usia, latar belakang, ataupun gaya belajar. Setiap murid berhak mendapatkan pelajaran yang sesuai dengan dirinya. Dan inilah yang diperjuangkan oleh platform Merdeka Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Agus Asari dari Komunitas Belajar Cangget NTB, maaf. NTB. Ya. NTB. Yang terhormat narasumber kita Bapak Wahyu Saryadi, beliau dari One Edumen, Komunitas Belajar One Edumen, dan Bapak Ibu yang tergabung pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya lah kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Semoga kita tetap diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Webinar kali ini mengusung tema tip dan trik lulus aksi nyata pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Zaituni selaku moderator pada malam hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan sekaligus sambutan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya adalah penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan doa bersama, dengan menundukkan kepala, berharap semoga kegiatan pada malam hari ini bermanfaat dan tidak ada halangan suatu apapun. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Ashari. Beliau adalah komunitas kolaborasi kami. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i Sayyidina Muhammadin wa ala alihi amma ba'du. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul pada malam ini meskipun dalam webinar. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Zaituni selaku pemimpin aksi nyata yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini untuk membuka acara sekaligus memberikan sambutan. Yang kedua, terima kasih pula atas kerjasama ini, kolaborasi komunitas belajar, Sinopi, One Edumen, kemudian Cangget, Bapak Ibu, kemudian Kombel dari komunitas belajar sekolah,
Pada malam hari ini sungguh menarik sekali tema kita, yakni tips dan trik lolos aksi nyata pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah Bapak Ibu, di tahun depan, tahun 2024 nanti, PMM ini akan menjadi platform yang harus kita bisa mengaplikasikannya, karena sejatinya nanti sudah dirilis kemarin pada tanggal 19 Desember kemarin, itu kolaborasi antara platform Merdeka Mengajar dengan Ekinerja, ya, sehingga muncul di sana pengelolaan kinerja di PMM, sehingga nanti terintegrasi dengan e-kinerja. Melalui kerjasama ini kita alhamdulillah, Bu, yang dulunya mungkin syarat dengan administrasi pada e-kinerja, sekarang lebih diminimalisir, yakni dengan perencanaannya melalui PMM, di mana nanti Bapak Ibu akan mempermudah dalam mendapatkan sertifikat pada PMM ini bisa digunakan untuk e-kinerja Bapak Ibu, pengelolaan kinerja. Di mana di Juknis di sana, aksi nyata yang kita lakukan nanti ini akan memberikan kredit poin. Maka untuk itu, pada webinar kali ini akan nanti dijelaskan, dikupas tuntas tentang tips bagaimana lolos aksi nyata Bapak Ibu. Sehingga mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhirnya, sampai selesai, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjadi paham, bisa bermakna bagaimana nanti ketika Bapak Ibu dalam menyusun aksi nyata ini, Bapak Ibu mendapat tips dan trik bagaimana aksi nyata yang nantinya Bapak Ibu akan laksanakan itu cepat tervalidasi, sehingga lolos validasinya. Dan alhamdulillah, kebetulan saya sendiri adalah tim penelaah aksi nyata Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depan aksi nyata kami di tim dapat menelaah atau memberikan validasi kepada aksi nyata Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan nanti dari narasumber kita bisa kita dengarkan dengan seksama, perhatikan, sehingga kita bisa lebih paham bagaimana cara aksi nyata kita nanti bisa lolos. Itu saja, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Sasari yang telah membuka kegiatan pada malam hari ini. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu acara inti paparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Wahyu Saryadi. Padanya saya persilakan.
Saya coba sapa dulu Mas Wahyu. Pak Wahyu apa sudah ada di sini ya? Iya, sudah ada. Mungkin masih belum. Selamat malam Mas. Sambil menunggu narasumber Bapak Ibu, mungkin masih ada kendala. Silakan Bapak Ibu bergabung di komunitas yang masih belum bergabung melalui link yang saya kirimkan lewat chat. Dan silakan Bapak Ibu juga tuliskan di kolom chat dari mana saja asalnya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Saya cek dulu Mas Wahyu, apa sudah hadir? Jadi gini Pak,
Baik, Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar? Dengar Mas, monggo silakan. Ya, mohon maaf Alhamdulillah. karena di sini baru masuk waktu Isya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sholat dulu lah biar lebih tenang. Bapak Ibu, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hari, ya Pak Agus Hari sebagai keynote speaker pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Zaituni sebagai Ketua Komunitas Ngopi Aksi ya tadi ya, yang menginisiasi kegiatan ini. Jadi pada malam hari ini inisiatornya bukan On Edumain, saya hanya sebagai narasumber gitu ya Bapak Ibu. Tapi apa boleh buat, yang penting kita terus untuk berbuat baik. Dan saya sampaikan ke Bu Zaituni maupun Pak Agus yang mendaftar melalui kami ini sudah lebih dari 6.000 Pak. Ya, sebagian menyimak dari YouTube karena tidak muat ya gitu. Baik Bu Zaituni, mohon nanti dibantu ya untuk mic-mic yang bocor. Siap. Masuk. Bisa dimoderasi saja di gimmicknya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya share screen ya pada malam hari ini. Sesuai dengan judul kegiatannya, kita akan membahas tentang aksi nyata. Mohon izin saya matikan. Saya akan langsung ke materi ya Bapak Ibu. Saya nggak ada permainan atau nggak ada campur pengantar dulu ya Bapak Ibu. Karena materi saya cukup banyak di waktu yang cukup sempit ya Bapak Ibu, mohon maaf. Baik, sedikit saya perkenalan Bapak Ibu, mungkin ada yang belum pernah kenal atau ketemu saya sebelumnya. Oke, nama saya Wahyu Zaryati, sekarang saya ngajar di SMA Negeri 2 Pati ya Bapak Ibu. Ini alamat saya untuk tinggal di Pati, kemudian keseharian saya sebenarnya lebih banyak di Jogja ya Bapak Ibu. Mungkin yang ke Jogja silahkan mampir di dekat 0 km ya Bapak Ibu, di barat alun-alun utara. Kemudian asli saya dari Batulor, Wonogiri. Kemudian ini nomor HP saya. Jadi Bapak Ibu yang mohon maaf malam hari ini atau mungkin di kesempatan yang lain menghubungi saya itu balasnya lama karena ini kadang bareng kegiatan seperti ini yang WA banyak sekali. Nah, ini masih banyak yang WA saya belum saya balas, baru saja ingin dimasukkan grup karena saya buat 6 grup itu sudah penuh ini sudah grup ke-7 untuk kegiatan ini karena mungkin topiknya menarik gitu ya Bapak Ibu. Walaupun kita waktunya terbatas, tapi tenang saja Bapak Ibu, nanti untuk bagian-bagian yang tidak terkupas secara detail akan kami siapkan dari berbagai sumber yang relevan dan mendukung. Saya dilibatkan dalam kegiatan ini sebagai Ketua Komunitas Belajar On Edumain ya Bapak Ibu. Nanti sedikit saya spill tentang On Edumain. Itu saja. Baik Bapak Ibu yang mungkin belum pernah dengar komunitas kami ya Bapak Ibu, namanya onedumain.com, itu situsnya. Ya, ini Bapak Ibu bisa selancar di sini. Alhamdulillah sudah lebih dari 100.000 peserta yang mengikuti kegiatan kami sejak 2020 ya Bapak Ibu. Saya juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya tanpa syarat. Yang penting Bapak Ibu memang qualified untuk membahas tema dibagikan atau berbagi praktik baik terhadap kegiatan kita. Ya, silahkan Bapak Ibu mengisi pendaftaran narasumber atau pemateri di sini. Nanti ada formulir yang akan selanjutnya kami tindak lanjuti ya Bapak Ibu. Kemudian catatan atau rekam kegiatan kami
ada di bagian blog, tapi karena keterbatasan personel, kami juga mengupdate-nya bertahap ya Bapak Ibu, tidak bisa dalam waktu yang cepat gitu ya. Yang lebih cepat memang di administrasi dan pendaftaran, itu cepat ya Bapak Ibu. Biasanya kami upayakan secepat mungkin gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin cari di sini, nah ini kalau sudah berat seperti ini berarti banyak yang akses gitu ya Bapak Ibu. Baik, nah ini bisa terbuka ini ya. Nah ini ke bawah ini banyak sekali kegiatan kita dari awal kegiatan sampai kegiatan terbaru yang sifatnya terbuka ya Bapak Ibu. Kadang memang kegiatan kami ada yang tertutup, artinya terbatas gitu ya untuk peserta yang tertentu. Baik, saya akan masuk ke aksi nyata ya Bapak Ibu. Mungkin di sini yang pernah mengirim aksi nyata, kemudian aksi nyatanya ditolak, mungkin bisa nulis di chat ya. Siapa yang pernah ditolak nih aksi nyatanya, gitu. Bisa nulis di chat ya. Mungkin juga bisa nulis di reviewnya apa, kenapa ditolak gitu ya. Baik, malam hari ini saya akan membahas tentang dua pokok bahasan. Yang pertama tentang aksi nyata, ya, aksi nyata di mana nanti ada template-template aksi nyata, seperti yang saya sampaikan ada 10 template aksi nyata yang ini yang bisa Bapak Ibu nanti kembangkan. Jadi pada dasarnya bukan saya memberikan apa ya, semacam bantuan kecurangan gitu, tidak ya Bapak Ibu, tapi memberikan contoh penyusunan dokumennya. Saya yakin dan sangat yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan aksi-aksi nyata yang diminta di PMM, contohnya perencanaan pembelajaran. Ya, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah merencanakan pembelajaran dengan menyusun RPP, membuat ATP, atau memodifikasi. Nah, memodifikasi kan bagian dari perencanaan. Itu kan pasti sudah. Kemudian Merdeka Belajar, kemudian kurikulum Merdeka, itu kan sudah ya Bapak Ibu. P5. Tinggal yang jadi kendala adalah bagaimana kita bisa menyusun dokumennya. Itu yang biasa menjadi kendala ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sudah saja, sudah melaksanakan, tapi karena berbagai alasan kita kesulitan untuk menyusun dokumennya. Jadi saya tidak memberikan bantuan kecurangan, tapi memberikan contoh saja Bapak Ibu, contoh yang alhamdulillah yang saya bagikan ke Bapak Ibu ini sudah keluar sertifikatnya. Nah, yang sudah keluar sertifikatnya. Nah, baik di saya maupun di teman-teman. Kenapa tidak semua di saya? Karena memang saya di bagian apa ya Bapak Ibu, PMM-nya memang sengaja saya batasi Bapak Ibu. Saya kelola per bulan berapa gitu agar nanti bisa bermanfaat untuk kinerja gitu ya Bapak Ibu. Dan terbukti nanti kita akan bahas juga tentang kinerja. Materinya sudah saya siapkan mulai dari SEB dari BKN, kemudian Perdirjen ya, dasar hukum dan teknis pengelolaan kinerja, kemudian panduan teknis, ini sampai substansi, sampai infografisnya ada semua. Nanti Bapak Ibu bisa unduh materinya di link yang akan kami bagikan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa mengikuti kegiatan kami di On Edumen langsung bisa mengunduh nih materinya di bagian materi ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan kami sepil-sepil sekilas ya Bapak Ibu ya. Seperti hal-hal yang sifatnya substantif ya, substantif. Jadi nanti akan kami kupas gitu ya Bapak Ibu. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk masuk ke kinerja, dan nanti saya lakukan sedikit simulasi yang sifatnya mendasar ya Bapak Ibu ya, simulasi yang sifatnya mendasar atau yang esensial saja. Tidak mungkin saya praktek untuk semuanya ya Bapak Ibu. Baik, kembali ke aksi nyata dulu ya Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang aksi nyata dulu.
Semoga sinyalnya lancar, listriknya tidak mati, karena tiba-tiba ini hujannya cukup deras tadi ya. Semoga tidak mati listrik. Baik, saya mulai dari sini ya Bapak Ibu. Penyebab aksi nyata kita itu ditolak. Kenapa? Ya, kenapa? Yang pertama itu tidak sesuai judul Bapak Ibu, atau tidak sesuai panduan. Tiba-tiba sinyalnya kayak gini banget. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana yang tidak sesuai judul atau tidak sesuai panduan ya Bapak Ibu. Ini saya bukakan PMM saya. Jadi bagaimana yang dimaksud tidak sesuai judul atau tidak sesuai panduan atau bahkan tidak lengkap itu seperti ini Bapak Ibu ya. Nah misalnya ini ya. Ini sebenarnya aksi nyatanya sama persis, tapi memang sengaja tidak saya kirim gitu ya, biar bisa berbagi kepada teman-teman yang ada di komunitas gitu. Nah, di sini kan kita disediakan beberapa judul Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita disediakan 5 judul. Nah, kadang kita itu mendapatkan contoh atau template seperti ini, itu judulnya yang mana? Itu kita juga harus pahami. Kita harus tahu. Contohnya yang akan saya bagikan itu perencanaan pembelajaran untuk yang merumuskan tujuan pembelajaran, atau perencanaan pembelajaran yang berupa modul ajar atau RPP Plus gitu. Jadi misalnya itu yang dibuat adalah membuat atau memodifikasi rancangan pembelajaran yang berupa RPP Plus atau berupa modul ajar ya, itu jangan dikirim ke ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, ini pasti nanti ditolak gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini salah tempat, salah judul. Jadi judulnya sudah salah. Walaupun dokumennya benar, walaupun dokumennya runtut, lengkap, pasti juga akan ditolak karena tidak sesuai dengan tempatnya. Begitu ya Bapak Ibu yang dimaksud nomor 1 ini. Jadi sangat substantif ini. Sangat mendasar. Nah, jangan sampai kebalik. Kemudian yang kedua, umpan balik tidak sesuai respon yang diharapkan dan pelaporan juga tidak benar. Nah, umpan baliknya ini tidak sesuai respon atau yang diharapkan. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, coba kita bongkar yang ini ya. Mulai dari atas dulu, merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini ada petunjuknya. Ya, rumuskan beberapa kalimat CP menjadi tujuan pembelajaran untuk satu fase. Kemudian kan nanti ujungnya jadi TP ya. Kemudian yang di sini, komunikasikan hasil rumusan poin 2 kepada rekan kerja. Saya besarkan. Nah ini, komunikasikan hasil rumusan poin 2 kepada rekan, boleh sesama guru mapel, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Dan yang kedua, mintalah umpan balik secara tertulis atau dan lampirkan dokumennya. Jadi umpan baliknya kepada siapa? Dari siapa Bapak Ibu? Dari rekan kerja, boleh guru, boleh kepala sekolah, boleh pengawas, gitu ya Bapak Ibu. Nah ini umpan baliknya. Ini kalau yang kita kirim adalah ATP. Nah beda cerita kalau yang kita kirim itu adalah modul ajar. Nah buatlah atau modifikasi rancangan pembelajaran. Nah, kemudian praktikkan modul ajar yang sudah Anda buat. Mintalah umpan balik atau refleksi dari murid secara tertulis. Berarti ini umpan baliknya dari siapa Bapak Ibu? Dari siswa, ya. Dari siswa. Dari satu topik yang sama, ya, yaitu perencanaan pembelajaran, itu dari judul yang berbeda, ternyata umpan baliknya juga berbeda. Nah, maka ini tidak boleh terbalik ya Bapak Ibu ya. Kalau memang yang dibuat ATP, berarti umpan baliknya dari rekan guru. Kalau yang dibuat itu adalah modul ajar, maka umpan baliknya dari siswa. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian tidak ada dokumentasi atau foto kegiatan maupun komunikasi umpan balik. Jadi harus dilengkapi dokumentasi Bapak Ibu.
Contohnya seperti foto, kemudian membagikan informasi ke grup misalnya. Ini coba saya buka salah satu ya. Nah, membagikan informasi ke grup. Oh, ini yang belum lengkap ini ya. Bentar, yang lengkap di sini. Bentar. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sinyal saya agak berat ini karena juga harus stream ke YouTube biar teman-teman yang ada di YouTube bisa ikut menyaksikan atau menyimak. Nah, contohnya ini ya Bapak Ibu ya. Dokumen itu tidak harus berupa foto. Dokumen juga tidak harus berupa video. Tapi dokumen adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk yang ada di aksi nyata tersebut. Ya, jadi memang sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu. Nah, sinyal hai sinyal. Nah, ini ya. Dokumentasinya memang hanya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita membagikan dokumen aksi nyata ini tentang kurikulum merdeka ke dalam grup, kemudian kita siapkan umpan balik dan dilengkapi dengan narasi. Nah, itu sudah merupakan dokumentasi dan ini sudah saya praktekkan dan keluar sertifikatnya. Dan ini memang boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi ini memang aktivitas komunikasi dalam komunitas belajar ya Bapak Ibu. Nah, ini komunitas belajar itu nanti di SKP sangat vital ya Bapak Ibu, ternyata nanti kita akan bahas ke sana. Baik, kembali ke materi. Nah, ini ya, ini dokumentasi. Nah, oke, 1, 2 cukup jelas. Nanti yang punya pertanyaan boleh nulis di kolom chat atau dicatat dulu ya. Nanti kita diskusikan di akhir. Plagiasi atau kopas atau semua bagian sama. Nah, ini ada yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Aksi nyata konseptual, sekali lagi ya, aksi nyata yang sifatnya konseptual itu boleh sama Bapak Ibu. Itu tidak akan kena plagiasi. Konseptual itu bagaimana? Contohnya seperti ini. Ini kan konsep ya Bapak Ibu. Konsep tentang kurikulum merdeka. Nah, kan nggak mungkin ada kurikulum merdeka versi Wahyu Saryati, versi Zaituni, versi Pak Agus, ya, versi Bapak Ibu sendiri. Kan nggak ada. Ya, kurikulum merdeka itu kita merujuk ke konsep yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek. Maka ini boleh. Sama boleh. Sama persis pun boleh. Tidak dimodifikasi, mau background-nya tetap ini, gambarnya tetap ini, boleh. Kenapa? Karena itu memang konseptual Bapak Ibu. Tidak perlu dirubah, nggak masalah. Ya dirapi-rapikan boleh, tambah variasi boleh, tapi ini nggak akan dijadikan sebagai bagian yang diuji apa Bapak Ibu? Plagiasinya, tidak. Ya. Beda cerita dengan yang sifatnya perspektif. Ya, yang sifatnya perspektif. Yang perspektif itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, contohnya ketika kita melengkapi aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan kita diminta untuk menceritakan baik deskripsi maupun refleksi. Nah, ini kan sifatnya perspektif ya Bapak Ibu ya. Nah, ini harus unik, harus unik. Ya, kita bisa saja mendapat contoh dari teman ya. Ini misalnya di tempat saya sudah saya kasih contoh nih. Nanti Bapak Ibu boleh ambil kalau nanti bisa saya distribusikan ya di materi. Nah, ini sudah ada contohnya. Bapak Ibu tinggal baca contoh yang saya berikan. Kemudian Bapak Ibu ceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Ya, dengan bahasa sendiri, dengan gaya cerita sendiri, dengan gaya penyampaian sendiri gitu. Jadi nggak boleh sama persis dengan ini agar tidak kena plagiasi. Jadi ini sifatnya kan perspektif.
atau juga ada di dalam dokumen aksi nyata itu sendiri yang memang sifatnya perspektif Bapak Ibu. Contohnya apa? Nah, refleksi. Yang sifatnya refleksi. Jadi memang, nah, bentar, saya carikan. Refleksi diri tentang kesiapan pendidik misalnya. Itu kan memang isinya refleksi, tapi kan nggak boleh sama. Gitu. Sinyal saya baik-baik saja ini. Ini ya misalnya perencanaan berbasis data. Mana tadi? Nah, ini perencanaan pembelajaran ya ini ya. Nanti halo keyboard macet ini nggak bisa digerakkan. Nah, kalau sifatnya aksi nyata topik tentang profil pelajar Pancasila itu kan menceritakan tentang dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, itu boleh sama Bapak Ibu. Ya, boleh sama, tapi yang sifatnya reflektif itu nggak boleh sama ya Bapak Ibu ya. Bentar, yang refleksi mana ini? Ini bimbingan konseling. Ini kan judulnya saja sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Judulnya kan sudah jelas, yaitu tentang refleksi diri dalam menyikapi murid. Berarti kan refleksi. Walaupun di dalam dokumen itu ada beberapa yang sifatnya memang masih konsep. Nah, seperti ini. Ini kan konseptual. Nah, ini boleh sama. Ini boleh sama. Tapi yang sifatnya refleksi seperti ini nggak boleh sama. Ya, nggak boleh sama. Kalaupun nanti sama, itu ya harus diparafrase dan sebagainya. Jadi nggak boleh sama gitu. Tapi yang sifatnya konsep itu boleh sama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sih secara umum triknya. Saya kira sangat mudah dan Bapak Ibu bisa mengunduh template aksi nyata yang sudah saya sediakan di materi. Nanti bisa diunduh. Saya tambah deskripsi ya, nanti akan saya tambah materi insya Allah nanti. Belum semua tadi. Itu tentang tip aksi nyata. Itu secara apa ya Bapak Ibu ya, secara baik ya, secara benar. Atau kita juga sebenarnya bisa Bapak Ibu yang sifatnya reflektif seperti ini, ya sifatnya reflektif ya, misalnya ya, seperti ini bisa kita parafrase Bapak Ibu. Kalau memang kita nggak punya waktu dan ingin cepat mendapatkan hasil pekerjaannya, itu kita bisa melakukan parafrase. Misalnya dengan ChatGPT ya Bapak Ibu ya. Nah, parafrasekan ini ya misalnya. Nah, ChatGPT itu bisa membantu kita membuat kalimat yang hampir sama tapi tidak sama Bapak Ibu ya. Sudah diparafrase. Nah, ini bisa digunakan. Contoh juga ini bisa juga kita gunakan untuk memparafrase yang seperti ini, deskripsi dan refleksinya. Nah, ini saya kasih contoh, kemudian Bapak Ibu parafrasekan pakai ChatGPT. Parafrasekan. Nah, ini boleh. Nah, kan sudah dibuat kan dengan kalimat yang lain oleh ChatGPT. Jadi Bapak Ibu mendapatkan versi yang lain dari contoh saya. Gitu. Parafrasekan gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi intinya gini Bapak Ibu. Saya simpulkan yang tentang aksi nyata ya. Ini yang tentang aksi nyata. Aksi nyata ini ada beberapa template yang saya bagikan untuk contoh beberapa template. Nah, contohnya kurikulum merdeka seperti ini. Ini yang perlu berbeda itu hanya terkait dengan apa ya Bapak Ibu, ini sama
sama persis boleh Bapak Ibu ya. Karena yang sifatnya gambar-gambar gini kan nggak kedeteksi. Nah ini cara paling nakalnya ya Bapak Ibu ya. Cara paling nakalnya ini Bapak Ibu unduh ganti nama kirim aman ini. Ini yang topik ini sih, topik ini. Kalau yang lain contohnya yang bisa langsung diunduh langsung dikirim itu tentang kurikulum merdeka belajar ya kan. Itu kan konsepnya hampir sama gitu. Kemudian P5. Ya, P5 itu diunduh langsung dikirim, diganti nama dikirim jadi. Itu sudah sama persis dan aman itu. Enggak masalah gitu ya. Kemudian perencanaan pembelajaran yang sama-sama matematika dengan saya itu Bapak Ibu unduh ganti nama kirim jadi gitu ya. Karena memang itu tidak melanggar dalam sistem ya, dalam sistem itu tidak melanggar similaritasnya, tidak terbaca similaritasnya. Ya Bapak Ibu, dan ini saya sudah mengadakan yang ke-7 ya Bapak Ibu ya. Saya sudah mengadakan yang ke-7 artinya memang ini sudah digunakan sampai beberapa kali dan terbukti teman-teman itu bilangnya aman-aman saja gitu ya. Artinya keluar juga sertifikatnya. Nah, itu cara cepat ya Bapak Ibu. Tapi lebih baiknya memang Bapak Ibu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kenapa? Karena memang sudah kami persiapkan contoh template itu untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing di tempat Bapak Ibu. Jadi minimal ini boleh sama. Ya. Ini boleh sama. Kemudian yang diganti dokumentasi dan umpan balik. Nah ini sudah tidak melanggar etika apapun gitu ya Bapak Ibu ya. Karena memang ini boleh sama. Tapi kalau mau nakal, ini tinggal diganti nama, kirim, jadi. Gitu. Ini saya siapkan 10 template untuk Bapak Ibu nanti bisa unduh. Insya Allah nanti saya tambah ya Insya Allah. Semoga kebagian waktu edit-editnya. Itu tentang aksi nyata. Kemudian saya izin spill sebentar tentang e-kinerja ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menemukan e-kinerja, ya, ini ya enggak sebentar ya lumayan sih. Di PMM ya Bapak Ibu. Ini sedang viral. Kenapa? Karena nanti mulai Januari ASN, ya, ASN itu e-kinerjanya lewat PMM dalam artian dalam ASN guru dan kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Kalau ASN yang lain tidak di bagian pertanian atau apa tidak. Karena di dalam e-kinerja yang terintegrasi dalam PMM ini yang dipotret adalah bagaimana kita memberikan layanan pembelajaran untuk anak didik kita. Ya ini ya. Jadi bagaimana kita memberikan layanan untuk anak didik kita. Bentar, saya pakai yang ini ya, sepertinya. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa menemukan kinerja ini di dalam PMM. Halo. Ya. Siap. Saya kembali ke beranda dulu. Share screen saya masih tampil ya? Iya. Soalnya sinyalnya kurang keren sih sinyal saya. Ini, nah langsung masuk di sini sih. Nah Bapak Ibu ketika diklik di sini ya, pengelolaan kinerja, ini Bapak Ibu klik, kemudian klik tetap di sini, ya tetap di sini, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kemudian di sini ada masa percobaan ya Bapak Ibu ya, ada masa percobaan. Di sini nanti ketika diklik akan ada semacam
identitas gitu, ini saya kembalikan nggak mau. Karena tadi saya coba ya Bapak Ibu. Nah, maka akan melanjutkan graf itu ke sini Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kan di sini. Kenapa? Karena ini kan alurnya ada 4 ya Bapak Ibu ya. Di dalam kinerja nanti ada 4 alur yang akan kita lalui, yaitu low. Ya, saya nggak asik nih. Ada 4 alur. Yang pertama yaitu alur perencanaan, ya, alur perencanaan. Kemudian yang kedua itu adalah alur pelaksanaan kinerja, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah alur penilaian kinerja. Nah, yang keempat apa? Yaitu alur refleksi tindak lanjut, ya, refleksi akhir. Nah, itu yang perlu kita perhatikan sebenarnya cuma di ketiga ini. Kita fokus di perencanaan dulu. Kenapa? Karena ada timeline-nya Bapak Ibu. Jadi perencanaan nanti bisa dilakukan di bulan-bulan Agustus, Juli atau Januari. Nah, kan kita setahun itu melakukan 2 kali Bapak Ibu kinerja ini ya. Kalau sebelumnya kan 1 kali dan 4 kali perencanaan ya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau di sini 2 kali nanti per semester, ya, capaiannya per semester Bapak Ibu. Jadi nanti kita Januari itu atau Juli itu melakukan perencanaan, kemudian Agustus, September itu persiapan dan observasi, pelaksanaan, dan Desembernya refleksi. Nah, contohnya Bapak Ibu setelah diklik di sini, ini dicoba nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, karena memang masa percobaan, nanti bisa diisi beneran atau diajukan ketika tanggal 2. Nah ini ya, untuk praktik pembelajaran, pembelajaran memang yang diperhatikan itu kita di pelajaran. Kemudian ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal di pelajaran ini ada perdirjennya ya, ada perdirjennya di pasal 2, Bapak Ibu. Ini juga tadi sudah saya sertakan. Loh, kok ikut macet ini. Ya, kalau online sinyalnya seperti ini ya, nggak asik ya. Baiklah. Halo. Oke, sinyalnya nggak keren nih. Agak blur ya. Blur. Ya, ditunggu aja. Iya, nggak apa-apa ya. Maaf Bapak Ibu. Tadi sudah saya rapikan ya sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, jangan menyesal untuk Bapak Ibu yang mengerjakan aksi nyatanya sudah selesai. Maksudnya sudah dapat 40 atau berapa gitu. Kenapa? Karena diisinya itu per periode Bapak Ibu. Jadi penilaiannya itu dilakukan per periode. Nah, periodenya itu 1 Januari sampai 30 Juni dan semester berikutnya itu Januari sampai Desember gitu ya. Yang di luar periode itu tidak bisa dinilaikan. Nah, itu. Kemudian apa saja yang bisa dinilaikan itu juga ada di sini Bapak Ibu. Aduh. Udah. Ya, yang telepon itu belum kebagian masuk grup, padahal linknya sudah ada sih. Oke, tadi saya siapkan di mana ya? Ya Bapak Ibu ya, ini sinyalnya nggak asik sih soalnya. Jadi, nah ini contohnya. Apa saja yang ada poinnya? Ya ini per dirjen ya Bapak Ibu ya. Per dirjennya nanti bisa dipahami lebih detail. Termasuk langkah-langkahnya dalam kinerja nanti juga ada sih. Di sini sudah saya siapkan materinya. Masuk prakteknya juga ada. Nah ini saya sepil dulu. Contohnya ini ada. Nah, kemudian nanti akan saya bahas lebih detail. Yang perlu dipilih apa yang dilakukan dalam kinerja ini kan ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Itu disesuaikan dengan rapor pendidikan kita Bapak Ibu. Rapor pendidikan di sekolah kita.
jangan asal juga Bapak Ibu, agar bisa memperbaiki rapor pendidikan di sekolah kita. Nah, kita kan bisa melihat rapor pendidikan di sekolah kita dengan akun Belajar ID. Ini pernah dibahas di webinar atau pelatihan on Edumen sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu masuk ke raporpendidikan.kemdikbud.go.id, kemudian masuk dengan akun belajar masing-masing, ya, dengan akun Belajar ID masing-masing. Maka Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan Bapak Ibu rapor pendidikannya. Nah, nanti Bapak Ibu klik unduh pada bagian rapor pendidikan. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan unduhan seperti ini. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan laporan lengkap tentang rapat pendidikan. Nah, untuk melihat arah mana, apa yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu bisa lihat pada prioritas rekomendasi. Nah, pada prioritas rekomendasi ini, nanti Bapak Ibu akan diarahkan apa saja yang perlu ditingkatkan. Nah, misalnya di sekolah kami yang sedang menurun iklim sekolah keamanan misalnya, iklim keamanan sekolah atau karakter. Nah, kemudian di bagian kanan itu kalau digeser, itu ada linknya yang langsung menuju ke PMM, tautan referensi benahi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini kalau dibuka kan langsung mengarah ke PMM. Nah, pelatihan-pelatihan yang ada di situ juga yang harus dikerjakan ya lebih dulu, karena kalau kita lihat di PMM itu kan ada pilihan rekomendasi pelatihan atau mana dulu yang akan dikerjakan. Sinyalnya mungkin karena mendung ya. Ini YouTube-nya error gara-gara banyak yang miss call ya. Harusnya nggak perlu miss call ya. Telepon-telepon. Linknya sudah ada semua sih. Nah, ini kan ada nih. Apa yang harus kita kerjakan ini relate dengan ini. Nah, relate dengan ini. Nah, bagian berdasarkan rekomendasi belajar. Rekomendasi belajar. Ini yang perlu kita pelajari sebenarnya di sini. Kemudian kita pilih topiknya di situ dan di e-kinerjanya kita juga bisa sesuaikan. Misalnya saya ambil satu ya tentang disiplin positif. Nah, kemudian saya klik masuk ke sini tadi. Aktif ini. Saya praktekkan sebentar ya. Nah, dalam satu semester itu Bapak Ibu, kita butuhnya 32 poin. Ya, dalam satu semester kita butuhnya 32 poin. Dalam perencanaan ini sudah ada poin-poinnya Bapak Ibu. Kita nggak bisa nulis-nulis sendiri, dan ada yang memang harus diupload dan ada yang terintegrasi. Ya, contohnya aksi nyata itu terintegrasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang langsung poinnya banyak gitu ya Bapak Ibu. Lumayan satu kali proses, contohnya guru penggerak langsung menyelesaikan masalah gitu ya. Langsung capaian kita dalam satu semester selesai. Kemudian kita tambah lagi misalnya penggerak komunitas. Saya yakin Bapak Ibu adalah penggerak komunitas masing-masing di sekolahan masing-masing ya. Nah, ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar, kan? Nah, cuma menjadi penggerak komunitas sehingga komunitasnya itu jalan. Nah, itu dalam satu semester sudah dapat 36 poin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bukti dukungnya hanya berupa sertifikat. Gitu. Contoh lagi, menjadi peserta Bapak Ibu. Ya, menjadi peserta seperti ini, Bapak Ibu malam hari ini, ya Bapak Ibu malam hari ini menjadi peserta berbagai praktek baik yang diadakan komunitas atau kegiatan yang diadakan komunitas itu, Bapak Ibu nanti sertifikat dari komunitas belajar itu bisa diunggah dengan poin 4 gitu ya Bapak Ibu ya. Dengan poin 4. Ini bukan masalah legasi ya Bapak Ibu ya, bukan masalah legasi, tapi memang seperti itu, dan yang perlu dilakukan juga ketika mengikuti seperti ini juga Bapak Ibu
daftarnya itu melalui pendaftaran yang ada di PMM juga. Jangan langsung mengejar link Gimit-nya saja, link YouTube-nya saja, tapi juga mendaftar di PMM. Jadi misalnya terintegrasi masuk gitu ya Bapak Ibu. Nah, poinnya 4 dan kita boleh punya 6 kegiatan. Sudah 24. Bapak Ibu cuma mengikuti kegiatan seperti ini yang beda-beda topiknya itu bisa dapat poin 4. Nah, contoh lagi, saya kupas yang ada di sini ya. Ini di Perdirjen. Nah, kontribusi terhadap komunitas. Nah, panitianya malam hari ini sudah punya satu kredit panitianya dalam 1 semester. Nah, Bu Zaituni dan teman-teman buat 2 kegiatan lagi, tugas selama 1 semester cukup gitu. Kemudian jadi narasumber bagi praktik baik. Nah, poinnya 8 ini kan. Untuk mencapai 32 butuh 4, ya kan, selesai. Kemudian menyusun perangkat ajar yang dibagikan ke guru dan sebagainya. Ini ke bukti karya ya Bapak Ibu ya, diupload ke PMM ke bukti karya. Atau ke kontributor. Nah, itu satu sudah 24 Bapak Ibu. Satu perangkat ajar saja sudah 24. Nah, ini saya carikan yang mudah-mudah ya Bapak Ibu ya. Walaupun semuanya juga mudah ya. Kemudian pelatihan. Nah, peserta berbagi praktik baik. Hanya peserta ya Bapak Ibu ya, bukan berbagi praktik baik ya. Bapak Ibu cuma mendengarkan, kemudian mengambil nilai positifnya, ikut mempelajari, syukur bisa menerapkan. Itu Bapak Ibu dapat sertifikat dari komunitas, misalnya dari kami, atau Bapak Ibu sebagai penyelenggaranya juga boleh. Nah, saya, Bu Zaituni, dan teman-teman komunitas itu siap berkolaborasi ya, Bu Zaituni ya. Mungkin teman-teman yang Mas. Nah, gitu, yang ingin berkolaborasi agar dapat membantu anggotanya mendapatkan capaian kinerja. Itu kan durasinya cuma 2-3 jam. Ini kan kecil ya Bapak Ibu ya. 2-3 jam. Nah, itu sudah poinnya 4. Kemudian peserta program pelatihan jangka pendek. Nah, ini kan pelatihan ya Bapak Ibu. Ini PGP. Itu. Jadi komunitas ini bukan masalah, kalau dulu kan kalau yang tanda tangan pejabat eselon poinnya 1, yang tanda tangan ketua komunitas nggak punya jabatan poinnya 0,01 ya kan gitu. Nah, sekarang tidak Bapak Ibu, itu boleh semua diajukan dan sah di kinerja ini sah ya gitu Bapak Ibu ya. Buktinya sertifikat gitu ya Bapak Ibu. Di sini ya jelas ini. Nah, contoh lagi. Nah, ini. Nah, peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru kepala sekolah. Peserta ya Bapak Ibu ya. Peserta itu berarti dalam satu komunitas itu boleh saling mengadakan kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, peserta. Berapa kegiatan? 6 kegiatan. Sudah 24. Enak ya ternyata ya. Oke, kemudian tugas tambahan dan sebagainya. Nah, ini poinnya sudah otomatis terhitung. Nah, dalam 1 semester itu untuk mencapai itu saya kira tidak sangat sulit. Walaupun nanti ada pemerataan, harus ada ini, dan ini gitu misalnya ya. Ada peserta, ini maksimal cuma boleh 1 misalnya. Kemudian kalau ini kan nggak bisa ditawar ini, nggak ada, ini cuma 1 kegiatan. Sudah lunas itu. Ini cuma 1. Kan tetap aman Bapak Ibu. Enak ya di ini kinerja. Ini tinggal next terus sih. Nah, tugas tambahan, kalau Bapak Ibu punya tugas tambahan, misalnya wakil kepala sekolah. Ya. Nah, ini hanya ada di mana gitu. Guru piket. Guru piket itu ada poinnya Bapak Ibu ya, nanti tugas tambahan. Laporan disertai SK. Bukti dukungnya itu laporan disertai SK kepala sekolah. Kegiatannya 1 per semester. Nah, terus perilaku nanti ini ya Bapak Ibu ya, kita tinggal menilai secara hampir sama sih. Jadi memang kinerja ini diarahkan ke kita itu reflektif gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau dulu masih banyak orang yang berani bilang, saya sudah mau pensiun deh, kayaknya nggak butuh kegiatan-kegiatan.
webinar, nggak butuh kegiatan-kegiatan pengembangan diri. Nah, itu sudah nggak berlaku, Bapak Ibu ya. Orang-orang yang seperti itu, karena memang bukti-buktinya itu terintegrasi. Dan kalau kita lihat di sini, kegiatannya itu yang bisa dinilaikan adalah kegiatan-kegiatan upgrading, kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi, kegiatan-kegiatan yang berupa peningkatan pengalaman dan pengetahuan. Itu. Nah, itu ya. Langkah-langkah detailnya ada di slide, Bapak Ibu. Besok saya siapkan materi atau video ya Bapak Ibu, saya akan bagikan ke Bapak Ibu dalam video yang langsung disampaikan BPDP, karena akun saya terbatas, ternyata nggak bisa langsung sampai ke finish gitu. Nah, ini ada langkah-langkahnya lengkap Bapak Ibu. Bapak Ibu ini sudah bisa diunduh ya sebenarnya di biasa, tempat biasa ya, di materi. Nah, ini langkah-langkahnya sudah sangat jelas. Langkah-langkahnya sudah jelas. Per step ada, per tahap ada semuanya. Dan contohnya per tahap ada, nanti kalau belum jelas bisa kita diskusikan dalam grup. Kemudian besok saya sediakan materi yang langsung dipaparkan oleh ahlinya. Saya sadur dari, saya repost dari itu webinarnya BPDPDIY ya, Bapak Ibu, keren itu. Saya juga menyimak tadi. Dan ini materinya saya ambil dari sana juga. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari, bisa detail, kemudian sekalian dipraktikkan. Nggak apa-apa ya, nggak usah takut. Kenapa? Karena memang masa percobaan. Masa percobaan nanti hanya dapat mulai mengajukan di tanggal 2. Jadi kalau pengen coba-coba, ya sebelum tanggal 2, ini masih banyak waktu, monggo dieksplorasi dulu. Nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Ini share screen saya turun ya. Enggak harusnya. Share ulang. Nah. Oke, share screen saya bermasalahnya. Intinya gitu Bapak Ibu, di e-kinerja tadi kami sudah menyiapkan materinya lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa eksplorasi, nanti bolehlah kita diskusikan lagi. Itu dulu untuk pemantik diskusi Bu Zaituni, saya kembalikan ke moderator dulu. Silahkan Bu Zaituni. Baik, terima kasih Mas Wahyu sudah memaparkan materinya dengan sangat jelas sekali ya. Baik, waktunya kita diskusi dan tanya jawab. Saya berikan 2 sesi, 1 sesi 3 penanya. Dipersilakan Bapak Ibu raise hand dan on cam untuk bisa langsung bertanya kepada Bapak Wahyu Saryadi, narasumber kita. Saya lihat dulu. Untuk yang raise hand, saya mulai dari yang paling atas sendiri, Bapak Zainal Abidin, dipersilakan. Bapak Zainal Abidin, kena pencet atau gimana ini? Saya turunkan ya. Oh, unmute. Kontrol. Oke, sudah saya hidupkan. Enggak saya ini. Saya unmute tadi, Bu. Baik, terima kasih. Mohon maaf, iya tadi unmute dari situ, Pak, dari admin. Iya, mohon maaf saya yang unmute tadi. Oh, gitu Pak Wahyu. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan, mohon maaf tidak bisa pakai video Bapak terkait sinyal ini. Mohon izin menyampaikan, memperkenalkan diri, saya Zainal Abidin dari SMK Negeri 1 Pemalang, Jawa Tengah. Menarik sekali untuk pembahasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Wahyu, dari mulai trik agar lolos aksi nyata dan juga e-kinerja. Ada 2 pertanyaan masing-masing mewakili dari
materi tersebut. Yang pertama terkait dengan trik lolos aksi nyata. Saya biasanya sharing-sharing sama teman kebanyakan sih untuk mungkin ke konsep ataupun paparan ataupun penyajian apa itu banyak yang sudah bisa, namun kadang mereka sulit untuk mengekspor pada kegiatan nyata, mungkin baik itu refleksi maupun dokumentasi yang harus real terkait dengan video maupun foto-foto dan lain sebagainya. Kemudian umpan balik. Nah ini apakah ada alternatif yang lebih memudahkan, contoh katakanlah hanya sebatas melalui Google Form ataupun grup WA anak-anak, apakah itu sudah bisa mewakili untuk terkait umpan balik, atau mungkin lembaran-lembaran kemudian kita scan, itu mungkin bisa dijelaskan kembali, dikuatkan kembali, terutama terkait dengan refleksi dan umpan balik Pak Wahyu. Terus yang kedua, terkait e-kinerja ini, mohon maaf karena kami memang betul mungkin baru tahu kemarin-kemarin ini, berarti mulai dirilis, mulai diberlakukan tanggal 2 Januari 2024 tadi nggih. Berarti apa yang sudah kita lakukan mungkin di tahun 2023 maupun tahun sebelumnya terkait dengan bukti karya ataupun video dan lain sebagainya ini tidak termasuk dalam poin yang diharapkan di pengelolaan e-kinerja tersebut, atau bagaimana Pak? Atau mulai dari nol tahun 2024? Terima kasih. Mungkin seperti itu dulu Pak Wahyu. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Mau langsung dijawab atau masih nambah 2 penanya lagi? Ikut moderator lah saya. Oke, saya lihat dulu yang resen lagi. Ini Pak Sony Aryadi, monggo Pak. Saya tanya dulu. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Wahyu, kedengaran suara saya Pak? Jelas Dengar Pak. Bapak? Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Wahyu. Yang ingin saya tanyakan cuma satu saja dan rasanya juga agak mengganjal bagian masalah aksi nyata. Kebetulan aksi nyata yang pernah saya upload dulu itu kira-kira di bulan Agustus tanggal 4, dan sampai sekarang belum divalidasi juga oleh tim penelaah. Kebetulan di saat saya cek di bagian di profil akun, yang di sana keterangannya ditelaah sama Bapak Hari Wibowo. Saya juga udah coba email Kemendikbud dan sampai sekarang pun belum keterangannya masih statusnya di sana masih diinvestigasi gitu Pak bahasanya. Waktu itu dapat email bahasanya saya dari Kemendikbud. Jadi saya juga bingung mau ngapain gitu, karena ketidakjelasan aksi nyata saya itu apakah harus diperbaiki atau udah lulus diverifikasi. Saya juga bingung Pak kendalanya di mana. Sedangkan teman-teman saya yang lain yang saya bantu aksi nyatanya itu paling cepat mereka 2 minggu udah keluar sertifikatnya, udah diverifikasi aksi nyata mereka. Jadi seiring saya menunggu pun tidak dapat jawaban yang pasti juga. Kira-kira kendalanya itu di mana Pak? Sedangkan teman-teman saya yang lain ya bisa dibilang mereka lancar-lancar saja gitu. Sekian saja Pak Wahyu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Pak. Boleh? Bentar. Budian Hairani, silakan Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dari Aceh, SMA Negeri 1 Juli. Maaf Bu, tidak saya buka video ini karena sinyalnya kurang bagus. Izin bertanya Bu dan Pak Wahyu, saya ingin bertanya, kenapa di Ekin saya tidak bisa buka gitu Pak. Tidak bisa saya buka, di situ perlu apa katanya, perlu dilaporkan ke operator. Kemudian yang refleksi kompetensi juga saya nggak bisa buka, ya, untuk refleksi kompetensi juga tidak bisa saya buka Pak. Jadi saya tidak tahu apa kendalanya, sehingga nanti gimana ke depannya saya pada saat ingin mengisi e-kinerja dan menjawab refleksi kompetensi ini Pak. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik, terima kasih Bu. Ini baik, mungkin saya serahkan pertanyaan ini ke Pak Wahyu. Yang pertama dari Bapak Zainal Abidin, alternatif aksi nyata. Dan yang kedua, Ekin mulai dari nol atau bagaimana untuk tahun depan? Silakan. Baik, suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jelas, Mas. Iya, Pak. Oke. Ya, soalnya putus-putus juga ya. Mungkin sinyal saya jelek banget ini lagi ya. Mendung ya di sini. Baik Pak Zainal, saya mulai dari yang Ekin dulu ya, yang jawabannya mudah. Ekin itu kalau kita lihat di sini kan judulnya adalah perencanaan ya Pak. Perencanaan dan pengembangan. Namanya praktik perencanaan untuk pengembangan itu kan jelas ya Pak, tidak berlaku surut. Artinya yang sudah ya sudah gitu. Maka untuk mulai Januari nanti merupakan sesuatu yang baru lagi. Karena kalau yang dulu itu dijadikan dasar, berarti kan semester ini kita tidak berkembang, hanya mengambil dari yang dulu. Gitu. Karena ini pengembangan, ini perencanaan, peningkatan kompetensi, berarti memang harus bertambah lagi. Yang dulu anggap aja itu sudah untuk yang Ekin kemarin, entah itu terintegrasi atau tidak, bisa dilaporkan atau tidak, itu hal yang lain. Tapi untuk yang di PMM ini, yang diupload per tanggal 2, ya, per tanggal 1 pun sebenarnya bisa dimasukkan, tapi amannya per tanggal 2, karena per tanggal 1 kan libur nasional gitu ya Bapak Ibu, jadi memang tidak berlaku surut. Kemudian umpan balik Bapak. Umpan balik itu ini seperti ini ya Bapak, boleh pakai form ya, ini saya ada contohnya di sini, umpan balik atau refleksi ini ada contohnya di sini. Jadi boleh pakai form, yang diambil adalah respon peserta. Nah ini Bapak Ibu bisa mengunduh template saya nanti, termasuk contoh-contohnya ini ya Bapak Ibu. Itu juga yang nekat, saya malas buat lagi punya Pak Wahyu, saya kirim aja. Itu juga bisa lolos Bapak Ibu, nggak tahu itu gimana tadi ceritanya. Oke, jadi yang diambil itu seperti ini. Ini kan ketika kita membuat formnya, kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik respon, ketika sudah direspon, ya, entah yang respon peserta didik atau direspon sendiri. Kemudian klik individu. Awalnya kan summary ya Bapak Ibu, rangkuman ya, question, respon, summary, rangkuman. Nah, Bapak Ibu klik dulu di individu, nah, kemudian digeser-geser di sini, nah, digeser-geser sini, kemudian ini di screenshot, ya, di screenshot berdasarkan isian siswa atau guru, kemudian ditempelkan ke bawah aksi nyata. Itu Pak, ini untuk umpan balik. Jadi sangat mudah ya ini ya, untuk membuat umpan balik ini sangat mudah, sangat sederhana. Itu termasuk dokumentasi Pak. Dokumentasi itu tidak harus video, tidak harus foto. Tadi kan Bapak kadang melewatkan dokumentasi. Jadi
membagikan informasi seperti ini, ya, saya slideshow biar kelihatan. Ini sudah merupakan dokumentasi. Jadi saya membagikan ke aksi nyata ini ke dalam grup komunitas atau grup diskusi lain. Saya beri deskripsi, kemudian saya beri form umpan balik. Nah, ini baik sudah ditanggapi teman yang lain atau belum, saya screenshot, saya tempelkan sebagai aktivitas menyebarkan informasi tentang kurikulum Merdeka. Ini sudah merupakan dokumentasi gitu. Kan ini mudah banget. Ini kan mudah banget gitu Bapak Ibu. Nah, itu ya Pak Zainal. Mungkin ada yang belum terjawab Zainal. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Baik, sudah terjawab ya Pak Zainal ya. Ya, sudah Pak. Kemudian yang kedua. Baik. Punya Pak Sony Aryadi. Punya Pak Sony, yaitu ada validasi dan telaah. Jadi pada prinsipnya validator dan penelaah itu personil yang berbeda Pak Sony. Jadi menelaah itu kan juga ada di sini tadi ya. Jadi di sini tadi kan menelaah. Di menelaah itu misalnya kita punya checklist, kemudian ditelaah. Kalau divalidasi itu dinyatakan valid atau tidak, kalau penelaah itu kontennya, isinya gitu kan, bobotnya dan sebagainya. Itu ada sebentar penelaah aksi nyata. Nah, ini ya. Jadi kita boleh menelaah punya teman sejawat gitu ya. Tapi bukan validator, jadi penelaah saja. Nah, penelaah itu bukan validator. Nah, penelaah itu hanya menelaah saja kontennya gitu. Kemudian kalau validator itu satu daerah tapi beda-beda, itu biasanya antrian Bapak Ibu. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, antrian per wilayah misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur berbeda. Ya itu jelas ya Bapak Ibu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Loh, saya satu sekolahan kok bisa berbeda. Nah misalnya ketika saya mengerjakan itu aksi nyata saya itu masuk ke Bu Zaituni misalnya. Nah kebetulan Bu Zaituni itu sedang sibuk. Ada kepentingan yang mendesak sehingga belum selesai dalam melakukan validasi. Kemudian teman kerja Bapak yang baru itu masuk ke antriannya Pak Agus. Nah, ternyata Pak Agus punya waktu nih. Nah, lebih cepat selesainya. Nah, gitu Pak. Jadi memang berdasarkan antrian. Selama kita sudah submit, tetap itu masuk ke antrian. Nah, saya pernah juga, saya mengisi yang seri 6 atau seri berapa itu. Saya mengirim yang perundungan. Nah, peserta-peserta saya itu sudah memberikan testimoni ke grup, saya sudah keluar. 1 bulan berikutnya saya juga belum keluar, ternyata keluarnya lama. Ya, saya yang membuat aksi nyatanya. Saya pikir aneh memang Pak. Ya ini tentang perundungan, ada nggak ya di sini ya? Kalau nggak ada nanti saya tambahkan. Tentang perundungan. Saya yang membuat aksi nyatanya, template-nya, saya bagikan ke peserta, itu ada 3.000 berapa itu, 2.000 sekian gitu. Saya bagikan, mereka sudah banyak yang sudah dapat sertifikat, saya yang membuat malah belum. Ya nggak apa-apa, karena memang antrian saya, itu bejoni atau rezeki saya yang lagi terkendala di validasinya, gitu Pak. Ada yang belum terjawab Pak Sony? Mohon izin Pak, berarti Ya, kalau udah dicentang, saya lihat di profilnya itu udah dicentang warna hijau kalau nggak salah, udah di checklist karena di sana tulisannya ditelaah sama Bapak Hari Wibowo. Berarti itu artinya udah ditelaah ya Pak? Ya, penelaah dan validasi itu beda. Jadi sudah ditelaah saja dan divalidasi. Nah, kemarin kan ada perekrutan penelaah. Nah, kalau validator kan ditunjuk Pak dari kementerian. Kalau penelaah itu kan kita bisa mendaftar. Nah, siapapun nanti bisa ikut menjadi penelaah. Begitu Pak. Izin lagi Pak, kalau misalkan ya karena bingung juga sih Pak, karena udah hampir 5 bulan belum kunjung diverifikasi, saya jadi bingung gitu ngapain setelah ini gitu. Baik. Bapak pindah instansi atau enggak? Enggak Pak. Oh enggak, oke, enggak apa-apa. Kirim aksi nyata yang lain saja. Nanti kan ikut antrian berikutnya yang lain.
Dan bisa saja itu masuk ke validator yang lain. Nggak apa-apa Pak, lanjutkan saja. Nanti biar bisa digunakan untuk e-kinerja. Yang itu biarkan. Malah nanti kalau keluar sertifikatnya Januari kan malah bisa dimasukkan e-kin. Gitu Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Siap. Berikutnya Budian. Budian, halo Budian. Budian bisa dengar suara saya? Ya. Budian Bisa, kepala Pak. sekolah. Guru, Pak. Halo. Guru, saya guru, Pak. Suara Budian nggak masuk ini. Coba dibantu Guru. teman-teman. Sepertinya sinyal saya. Guru Pak Wahyu. Guru. Masuk itu Pak Wahyu, Budian. Guru katanya. Guru saya, Pak. Oh, kenapa ini? Bentar, saya matikan suaranya Budian nggak masuk ini. Halo Bu Zaituni, Budian kepala sekolah nggak ya? Guru. Guru. Halo, guru. Guru Pak katanya guru. Pak. Guru saya, Pak. Guru, baik. Baik. Tapi bukan ko-kapten juga ya? Bukan, Pak. Guru biasa, Pak. Baik, baik. Baik. Itu bisa mengajukan bantuan. Bisa mengajukan bantuan ke ke PMM, kemudian ditanyakan Pak Bu di sana. Kalau refleksi kompetensi itu hanya khusus guru PNS ya, kepala sekolah pun nggak bisa mengakses. Jadi refleksi itu hanya ke guru PNS. Kemudian yang kedua, jadi P3K juga nggak bisa. Kemudian e-kin itu harusnya semua bisa buka. Nah, e-kinnya Bu Dian tadi bukanya dari HP atau dari komputer? Dari komputer, Pak. Halo? Halo, dari komputer, Pak. Nggak terdengar dari saya. Dari HP atau komputer? Komputer, Pak. Oh, komputer. Oke. Ya. Dari komputer harusnya bisa, Bu. Kalau dari komputer. Jadi, kalau memang Ibu terkendala, silahkan sampaikan ke pusat bantuan. Ya, di situ kan ada pusat bantuan. Ya, ke pusat bantuan di Belajar ID itu, di PMM. Nah, silahkan sampaikan di sana. Nanti akan dibantu, Bu. Ya wajar kalau aplikasi memang kadang terkendala. Jadi itu memang yang bisa menyelesaikan hanya tim teknis dan bisa dilakukan dengan minta bantuan ke sana. Itu ya Budian ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Monggo Bu Zaituni, masih lanjut atau bagaimana? Saya bacakan di kolom chat. Sesi diskusi yang kedua, saya bacakan dari kolom chat aja. Saya cari dulu ini dari Ibu Nelly Hikmah. Ini dari Ibu Wahyuni. Misalkan saja sudah banyak aksi nyata yang berhasil mendapat sertifikat TMM di tahun 2023. Bagaimana hubungannya dengan e-kinerja Pak Wahyu? Berpengaruh apa tidak, Pak? Langsung dijawab? Langsung dijawab, tidak apa-apa, Pak. Oke. Seperti pertanyaannya Pak Zainal, jadi tidak berlaku surut. Bagaimana Bu Wahyuni? Wahyuni tadi ya? Bu siapa tadi yang bertanya itu? Ya, yang sudah ya nggak apa-apa lah. Itu investasi kita telah belajar banyak. Tapi yang nanti bisa dimasukkan ke e-kinerja itu yang ke depan, yang direncanakan. Itu, Pak. Ya, yang kedua ini Pak, dari Ibu Hotimah, apakah untuk bukti dukung penggerak komunitas harus bersertifikat, Pak? Misalkan bukti dukungnya berupa kegiatannya, boleh tidak? Kalau terkait dengan bukti dukung, di sini kan sudah ditentukan ya. Nah, misalnya ini sudah ditentukan di sini bukti dukungnya. Jadi kita nggak usah nawar Bapak Ibu ya. Karena di sini ditentukan ini. Nah, ini ditentukan bukti dukungnya apa? Sertifikat gitu.
Kalau tugas tambahan, bukti dukungnya apa? Laporan, SK kepala sekolah. Kalau perilaku, bukti dukungnya apa? Oh, nggak ada, hanya berupa deskripsi. Gitu. Jadi sudah ada posnya masing-masing untuk mengisi dalam EKIN. Jadi karena di sini ada ketentuannya, kita kan nggak perlu mempersulit diri. Kita tinggal cek saja di situ yang diminta apa, kemudian kita ikuti yang diminta. Di situ sudah jelas. Gitu ya, Bapak Ibu. Satu lagi, Pak Wahyu izin bertanya, untuk sertifikat kegiatan ini, apakah akan tertulis Januari 2024 atau Desember 2023? Karena kalau bulan Desember 2023, berarti tidak bisa digunakan sebagai bukti dukung EKIN ya, Pak? Baik. Kalau rilisannya Bu Zaituni monggo ya, karena itu kan bebas ya, nggak ada aturan. Tapi kalau yang rilisannya Anedumen nanti bahkan per kegiatan yang kemarin sudah saya rencanakan untuk Januari. Jadi untuk kegiatan malam hari ini kan selesainya tanggal 31. Kemudian penugasannya kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari kan ya Bapak Ibu. Berarti nanti untuk kegiatan aksi nyata seri 7 dan EKIN kerja ini nanti pertanggalnya Januari gitu ya Bapak Ibu. Insya Allah masih bisa digunakan. Karena untuk memenuhi 32 JP online itu tidak cukup hanya 4 kali ya Bapak Ibu. Nggak mungkin kita 8 jam online seperti ini. Pusing kita. Kecuali pembekalan PP atau fasilitator gitu ya, dari jam 6:30 sampai jam 5 sore masih mengerjakan tugas. Itu Bu Zaituni. Gimana Bu? Bu Citra? Udah jelas ya, untuk perilisannya menunggu selesainya tugas-tugas. Gitu ya Pak? Ya Pak ya. Nah, ini masih banyak yang raise hand. Apa masih dilanjutkan pertanyaan ini, sesi diskusi ini? Silahkanlah Bu, saya persilahkan Bu Zaituni. Kalau saya santai sih, mau sampai jam 3 atau jam 4 sekalian nanti tahajud, sholat subuh sih ya. Iya. Nah ini dari Pak Syarifuddin. Monggo Pak Syarifuddin. Di YouTube juga boleh diintip Bu, linknya Bu Zaituni. Siap, saya bacakan tak lagi Mas. Ya, itu ada 500-an peserta di sana. Pak, ini turun, berarti ini kena pencet. Saya bacakan yang di YouTube ya. Bagaimana Pak Wahyu, kalau misalkan tidak 3 indikator yang ada perencanaannya kinerja, berdasarkan capaian rapor pendidikan ketiganya baik, apa kita boleh pilih indikator di pembelajaran yang rendah capaiannya? Nah itu, dari Ibu Nurmila Rangga. Baik. Kalau dari yang saya pahami webinarnya BPGP tadi, prinsipnya begini Bapak Ibu, rapot pendidikan yang belum baik, mari ditingkatkan. Yang sudah baik, silahkan dilanjutkan. Artinya kalau memang raportnya sudah baik, ya, misalnya sudah lumayan kan, nilainya sudah misalnya ya ini ya, screen saya muncul sudah 90 lebih. Nah bagaimana, apa masih perlu ditingkatkan? Ya kan kita harus mempertahankan ya, misalnya ini 95,56 kan sudah hijau, ini operasinya 84,44 kan sudah lumayan Bapak Ibu. Nah, itu masih bisa dilanjutkan gitu ya Bapak Ibu, masih bisa diteruskan. Nah kita bisa lihat di rekomendasi tadi, rekomendasinya apa. Ya, kalau sudah baik semua, sudah hijau semua, ya tidak ada masalah. Nah itu kita lihat di rekomendasi, pasti ada 16 rekomendasi di sini. Kalau Bapak Ibu mengunduh, ada 16
masalah yang dibuat-buat ini. Maksudnya bukan masalah yang dibuat-buat apa ya? Capaian terendah. Walaupun bukan rendah ya, beda ya. Rendah itu bukan berarti rendah, tapi memang masih perlu, ya nggak harus perlu juga ya. Gimana ya? Dari beberapa capaian itu yang masih kurang, yang bisa diperbaiki secara prioritas, kan gitu. Walaupun memang sudah baik gitu. Jadi boleh dilanjutkan yang sudah baik. Itu ya kesimpulannya. Saya bacakan lagi yang dari YouTube. Apakah kegiatan diklat harus yang berasal dari PMM? Dari Bu Ida Martini. Kegiatan diklat itu di sini nggak menyebutkan ada PMM atau tidak. Tapi di sini tertulisnya gini, Bapak Ibu, pelatihan. Peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ya monggo, biar lebih aman, komunitas belajarnya didaftarkan ke PMM juga. Kan tidak bayar Bapak Ibu. Dan itu juga mudah. Syaratnya hanya cukup mengerjakan atau menyelesaikan topik 1 kurikulum merdeka. Nah, itu kan juga tidak menyulitkan ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kan dari lembaga ya, ini ya lembaga pemerintah. Kalau ini kan jelas ini dari komunitas belajar. Gitu ya. Jadi kalau memang punya komunitas belajar silahkan didaftarkan di PMM. Tidak bayar dan sangat mudah. Monggo Bu Zaituni. Sekarang saya balik lagi ke yang resen ya. Yang resen ini masih ada 5 orang. 1, 2, 3, 4. Dari monggo Bu Irma Rezeki Damani. Kayaknya banyak yang terpencet itu Bu. Turunkan. Oh enggak. Bu Zeti, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Wahyu dan teman-teman ya Mbak Zaituni. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Pak Wahyu, saya gini, terus terang belum paham ya karena baru tadi siang dapat ikut juga kayak gini webinar, tapi karena ada kegiatan lain jadi nggak efektif juga mendengarkannya. Jadi belum paham. Terus tapi beberapa hari yang lalu saya udah buka-buka PMM di Ekin ini ya, pengelolaan kinerja. Assalamualaikum. Ya, siap. Terdengar ya Pak? Terdengar Bu. Terus gini, saya masuk ke masa percobaan itu loh Pak, ada tulisannya mari coba sistem pengelolaan kinerja, itu kan ada ya Pak, awal kemarin kalau dibuka ya. Nah, saya klik itu. Terus sampai sekarang saya terus saja di jendela itu gitu, layarnya itu terus sekarang ini saya masuk kan, terus masuk ke perencanaan kinerja, saya masuk. Nah, di situ tertulisnya Juli sampai Desember 2023. Terus saya udah pilih gitu kan, pilih perencanaan kinerjanya, di situ saya pilih instruksi pembelajaran, dimensinya metode pembelajaran. Nah, udah sampai situ aja. Di bawah ada, saya pilih 2 kemarin kan, saya coba-coba pilih 2 kotak gitu, tapi nggak bisa. Ternyata hanya 1 ya Pak ya, dipilih ya. Nah, di bawah ini terakhir posisinya adalah pilihannya simpan draft atau ke pengembangan kompetensi. Gitu. Itu saya kemana ya Pak? Kalau saya udah gitu, sebentar Pak, ada lagi Pak. Terus yang mau diisi sekarang ini sebenarnya yang Juli Desember 2023 atau yang masuk ke perencanaan untuk yang Januari sampai Juni ini ya Pak ya? Nah, itu aja Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih. Langsung dijawab atau ditampung? Bisa langsung dijawab. Siap. Ini kan masa percobaan Bu Irma. Ya, Bu Irma ini disimulasikan semester 1. Semester 1 kan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, share screen saya bisa dilihat ya Bu Irma ya? Bisa. Nah,
nanti yang akan digunakan sebenarnya nanti mulai Januari. Jadi ini karena cuma percobaan, Bu. Dan perencanaan nanti munculnya di Januari, Bu. Jadi Januari ini kita hanya bisa melakukan perencanaan saja. Tidak bisa melakukan pelaksanaan, apalagi penilaian. Di Januari, ya. Iya, jadi ada timeline-nya, Bu. Jadi kita nanti harus banyak diskusi atau komunikasi dengan kepala sekolah yang melakukan penilaian. Ya, jadi munculnya itu juga bertahap. Nah, Januari nanti hanya bisa melakukan perencanaan. Kemudian persiapan atau ini ya di tahap ini ya. Nah, pelaksanaan. Jadi saat ini belum bisa ngapa-ngapain gitu, Pak? Merencanakan, Bu. Merencanakan. Tapi merencanakan, tapi ini tulisannya di, kalau saya lanjutkan draft berarti Juli sampai Desember 2023. Benar ya, Pak? Ya, ini kan cuma apa ya, Bu ya? Cuma akunnya ini kan ini cuma uji coba, Bu. Jadi ini cuma untuk latihan kita, untuk coba-coba gitu ya. Yang beneran gimana ya, Pak? Nanti tanggal 2. Kita kan masih di tanggal berapa ini? Tapi mohon maaf deh, Pak, saya nanya lagi ya. Tadi yang webinar dari kabupaten saya ya, dari dinas lah ya. Tadi bilangnya gini, kami hanya punya waktu hanya sampai 31 Desember ini untuk semuanya gitu, mulai dari sampai daya dukung, buku bukti. Kalau dinas itu punya akun atau BBGP itu punya akun khusus untuk uji coba. Iya, Bu ya. Dan ini baru rilis per tanggal 19 kemarin dan nanti akan mulai bisa dikerjakan mulai Januari, Bu. Itu mungkin Ibu kurang tadi memahaminya. Jadi memang ini belum siap. Nah, sampai saat ini kita masih menggunakan EKIN yang versi BKN, ya sama dengan ASN lain. Nah, berarti bukan yang di PMM tadi itu ya, Pak ya? Saya yang salah ya. Yang dari BKN berarti ya, Pak ya, itu ya, Pak? Iya, kalau yang EKIN itu kan EKIN BKN itu kan maksimal tanggal 7 sudah harus dicetak dan sebagainya. Itu yang versi BKN. Dan nanti yang dari versi BKN itu akan segera ditutup. Kita sebagai dari guru kepala sekolah itu pindah ke PMM. Maka lebih dipercepat gitu agar sistemnya belum tertutup gitu, Bu. Tapi kalau yang di sini memang mulainya semester depan atau semester genap ini per 2 Januari. 2 Januari. Ya, terus munculnya juga bertahap, Bu. Munculnya bertahap. Perencanaan ini nanti di bulan Januari. Kemudian pelaksanaan ada di bulan Februari atau bulan kedua dan seterusnya. Kemudian penilaian nanti di bulan akhir. Nah, penilaian itu di bulan penilaian itu di Desember atau di Juni ya berarti ya. Jadi kepala sekolah nggak bisa melakukan penilaian kita di Januari seperti sekarang. 1 bulan selesai langsung semuanya. Nah, gitu nggak bisa. Nanti kita bertahap melakukan itu, direncanakan dulu, kemudian dilaksanakan, kemudian dinilai. Dan munculnya itu per bulan. Nah, yang jadi masalah kalau membuat perencanaan juga hati-hati. Karena apa? Nanti di bulan berikutnya itu nggak bisa kita kembali ke perencanaan lagi atau dirubah lagi, nggak bisa, Bu. Gitu ya. Harus tertata dari awal, terkonsep, dipastikan kira-kira apa nih yang akan kita lakukan, atau mungkin ada syarat-syarat khusus dari BPGP, dari dinas setempat dan sebagainya, maka harus diupayakan. Ya. Hampir mirip sih seperti angka kredit itu kan ada syarat-syaratnya mungkin seperti itu, tapi yang penting ini nggak bisa serta-merta, harus berencana lebih baik. Begitu, Ibu ya. Iya. Baik, siap, Pak. Terima kasih. Kita tambah 2 penanya lagi ya, Pak ya. Ibu Hotimah silakan, Bu. Baik, terima kasih Bunda Saituni.
Mohon maaf Bapak, ini terkait dengan sertifikat GP, itu kan sudah poinnya 128 G Pak. Nah itu apakah cukup itu saja yang Ya. dimasukkan? Tetapi terkait dengan jabatan Pak Kepala Sekolah, misalkan dari guru, alih jabatan jadi Kepala Sekolah, apakah sertifikat GP-nya ini bisa dimasukkan G Pak? Oke, terus yang kedua Bapak, apakah ada pengaruh nanti apabila pindah instansi karena ini jadi guru menjadi kepala sekolah gitu. Itu yang kedua Bapak. Yang ketiga untuk menjadi penelaah itu bagaimana Bapak? Karena di situ juga ada poin penelaah. Gitu aja Bapak, terima kasih. Baik Ibu. Langsung saya jawab ya. Kalau masalah bisa digunakan atau tidak itu kalau di perdirjennya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang sudah lewat itu bisa dipakai atau enggak, setahu saya nggak bisa sih. Tapi kalau seperti GP dan sebagainya bisa, saya juga nggak tahu. Intinya kepala sekolah itu kan tetap guru yang diberi tugas tambahan kepala sekolah. Nah di sini Bapak Ibu, yang kepala sekolah itu ada panduan khusus yang khusus kepala sekolah Bu. Sudah saya siapkan di materi. Jadi memang beda ya Bu. Yang khusus kepala sekolah dan khusus guru. Ada sedikit perbedaan memang. Nah, ini ada panduan khusus yang khusus kepala sekolah dan jabatan yang menyerupai, misalnya pengawas dan sebagainya. Nah, ini memang ada perbedaan nanti Bu. Ibu bisa eksplor lebih detail di materinya ya. Dia ada, karena Ibu juga harus menilai teman-temannya atau menilai guru-gurunya gitu ya. Jadi memang perlu hal lain yang perlu diperdalam di sini. Kemudian untuk menjadi penelaah itu ada pendaftarannya ya Bu Zaituni ya. Bu Zaituni kemarin daftar nggak? Rilisan dari Kemdikbud ya. Ada di PMM kan pendaftarannya? Ya, ada di PMM. Nah, di PMM Bapak Ibu buka saja di PMM itu untuk menjadi penelaah. Nah, silahkan Bapak Ibu mendaftar jadi penelaah, nanti hasilnya atau pengumumannya itu juga bisa dilihat di PMM. Nah, monggo mau daftar atau Fitur tidak. yang mana Bapak? Untuk yang penelaah itu, untuk pendaftaran penelaah di fitur yang mana Bapak di PMM? Monggo Bu Zaituni nanti bisa jelaskan lebih detailnya biar bagian share screen ini. Bu Zaituni tadi belum share screen ya. Misalnya di pengumuman Bu, di banner paling atas. Kita coba share screen. Oke. Nah biasanya di sini di paling atas ini kalau Belum muncul, ada Bu. Belum muncul, sabar. Betul Bunda. Nah. Oke, nah, biasanya ada di menu ini Bu, menu di banner ini. Di banner ini biasanya kalau ada informasi-informasi yang terbaru dari PMM diumumkan di sini. Itu Bu. Kemudian untuk apa namanya hasilnya itu ada di info terkini juga ada kayaknya kemarin. Betul. Iya. Ya itu saja dari saya. Baik. Intinya kalau yang seputar PMM itu pengumuman, hasil dan sebagainya ada di situ. Termasuk saran rekomendasi dan sebagainya itu bisa dilihat di PMM. Intinya PMM itu pengen kita lebih banyak membukanya gitu ya Bu Zaituni ya. Betul. Gimana masih mau dilanjut ini cuma tinggal 3 ini. Ambil satu lagi ya. Bapak Muhammad Iksan, silakan Pak. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Pak Wahyu izin bertanya, kalau misalkan kita membuat perencanaan ya di pengembangan kompetensi, misalkan saya pasang target 50 poin, tapi ternyata yang bisa
bisa direalisasikannya cuma 40 poin, apakah tidak apa-apa Pak atau bagaimana? Terima kasih. Kalau memang kebutuhan kita itu kan 32 poin Pak. Nah, kebutuhan kita 32 poin. Maka monggo lah misalnya tidak tercapai dan sebagainya, saya belum mendapatkan info jelasnya terkait itu karena ini memang rilisan baru ya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak tercapai bagaimana, kalau berlebihan bisa dimasukkan atau enggak itu kan saya juga belum lihat detailnya. Beda kalau dulu angka kredit itu kan kalau berlebihan nggak bisa dimasukkan karena ada batas maksimalnya. Kalau kurang harus diusahakan agar bisa untuk apa itu PAK dan sebagainya. Kalau di sini saya belum dapat detailnya Pak. Gitu. Jadi monggo lah untuk awal-awal ini yang penting 32-nya tercapai dulu Pak. Jangan terlalu sulit. Itu Pak Isan. Baik Pak Wahyu, terima kasih banyak. Ini masih ada waktu lagi sekitar 11 menit. Gimana? Mau dilanjut apa? Karena tinggal 2 penanya ini. Boleh, silahkan Bu. Nanti nggak bisa Silakan tidur. Bu Ratningsih. Silakan. Kena pencet atau gimana ini Bu Ratningsih? Saya turunkan ya. Ibu Suryati. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Zaituni. Izin bertanya Pak Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, yang akan saya tanyakan di perencanaan itu apakah nanti yang perencanaan tuh kita sendiri ngisi yang di PMM atau itu kepala sekolah? Biasa kayak kemarin kan kepala sekolah di RHK-nya Bu ya. Kebetulan saya juga ikut tim itu. Nah, di PMM ini kita perencanaannya kita sendiri guru masing-masing atau kepala sekolah juga ikut andil di sananya, Pak? Terima kasih. Baik. Secara konsep hampir sama Bu, walaupun di situ kita ada penyesuaian, tapi kan nggak ada relevansi langsung. Misalnya kalau kepala sekolah buat ini, nanti kita hanya bisa buat ini kan, itu nggak ada di sini. Maka kita sebenarnya bisa bebas, tapi karena yang menilai kepala sekolah dan kita tentu juga harus membangun komunikasi dengan kepala sekolah, itu memang kita harus banyak diskusi dengan kepala sekolah. Ya, banyak diskusi dengan kepala sekolah kira-kira apa dan bagaimana, kebutuhannya seperti apa dan sebagainya, begitu Bu. Jadi memang harus ada komunikasi. Iya Pak, makasih Pak. Nah terus itu kan kata Bapak tadi tergantung dari rapor pendidikan kita Pak ya, karena kebetulan kami itu di literasi agak kurang sama numberasinya Pak di situ Pak ya. Nah nanti yang kita perencanaan kita tuh berarti berhubungan nanti di di bagian yang rekomendasi yang itu ya Pak ya. Kita masukkan perencanaan kita nantinya. Karena kebetulan saya tuh tim kemarin tim penilaian kredit Pak. Jadi agak nanti takutnya nanti menjelaskan ke teman-teman tuh agak gimana gitu Pak. Jadi mohon Pak pencerahannya. Baik. Iya Bu, diutamakan sesuai dengan ini. Dan ini kan di setiap sekolah juga beda ya Bu ya, rapat pendidikan. Beda-beda ya. Iya, maka perlu dicek lagi di dalam rapor pendidikan itu apa yang menjadi rekomendasi utama. Nah, itu diurutkan dari yang paling menjadi rekomendasi. Jadi kalau bisa memang ada relevansi untuk memperbaiki rapor. Ya. Untuk memperbaiki rapor, yaitu caranya melaksanakan yang ada di rekomendasi. Gitu. Oke, makasih Pak Wahyu. Baik. Bu Zaituni, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi ya, Bapak Nurlehan. Silakan Pak. Nggih, terima kasih atas waktunya Ibu Zaituni nggih.
Sebetulnya saya dari tadi perasaan saya itu sudah resen. Ternyata saya cek loh kok belum resen. Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan pertanyaan saya yang pertama yaitu dari tadi Bapak Wahyu Saryadi ini telah berbagi praktik baik tentang penjelasan atau pemaparannya. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana saya itu akan memperoleh materinya Bapak? Apakah saya lewat Wendumen itu atau nanti ada link yang kita bisa menuju untuk memperoleh materi tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi itu Bapak menjelaskan bahwa kita untuk melakukan perencanaan itu berdasarkan raport. Nah, saya barusan mencoba melihat di PMM di raport pendidikan itu saya masih di SD yang lama, Pak. Masih di SD yang lama, sedangkan saya baru mutasi di bulan Maret. Nah, untuk mengatasi supaya pindah ke yang baru, itu bagaimana caranya, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Suryati terkait dengan siapa yang akan mengisi kinerja tersebut. Ternyata kita sendiri, terus juga kepala sekolah. Lah, yang saya tanyakan ini, ketika kita mengisi, tapi maaf, kepala sekolah itu tidak paham, gitu. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Gitu. Terima kasih, Pak. Baik. Bapak SD ya? SD, Pak. Oke, pindahnya dari SD juga? Sesama SD pindah gitu? SD juga, tapi bulan Maret sudah, Pak. Baik. Kalau misalnya beda jenjang, misalnya SD, SMP, SMA itu akunnya baru, Pak. Tapi kalau sesama SD itu setahu saya nggak perlu. Susah ya ke sini Daki. Nggak perlu akun baru. Bapak tinggal hubungi Kokapten saja. Nanti akan dibantu Kokapten. Di daerahnya ada Kokapten ya? Ada, Pak. Ada. Nah, coba dihubungi Kokaptennya, Pak. Dari mana nanya? Dari daerah setempat ya, Pak. Kalau bukan dari daerah setempat, nanti khawatirnya pendataan atau yang lain, mungkin kalau habis ganti instansi atau edit apa, itu kan perlu laporan. Nah, itu khawatirnya teman kita Kokapten ini dibantuin aja biar lebih cepat. Nah, jangan gitu juga. Yang setempat saja biar lebih mudah. Baik. Kemudian yang kedua, materinya sudah bisa diunduh di materi, Pak. Bapak klik, tapi agak berat nih sepertinya ya. Bapak klik administrasi onedumain.com, kemudian masuk di kegiatan ini. Di bagian itu kan ada daftar hadir dan materi ya, Bapak. Nah, itu di materi sudah ada semua, termasuk template aksi nyata dan materi-materi yang ada di EKIN ini. Karena memang dari BPGP itu memberikan kesempatan juga atau mengajak ketua komunitas belajar atau penggerak komunitas itu untuk menyebarluaskan semua yang ada di PMM itu, termasuk EKIN ini. Nah, maka saya juga mengunduh dan saya bagikan ke teman-teman. Mungkin di sini juga ada yang penggerak komunitas untuk cepat, biar lebih cepat teman-teman kita itu mendapatkan update informasi ini, Pak. Jadi sudah bisa diunduh sih di administrasi. Kalau memang agak berat bisa dicoba nanti atau besok pagi. Itu sudah bisa diunduh. Kemudian mengisi KS. Sejauh ini ya Pak, kalau memang KS-nya aware terhadap teknologi ya nggak masalah. Kalau enggak kan biasanya KS itu punya tim apa ya Pak? Ada tim bayangan atau yang membantu gitu Pak. Ya, biasanya kan seperti itu di banyak tempat ya dibantu. Nah, entah siapa pembantunya kan boleh yang membantu. Itu kan nggak masalah. Nanti pasti dikasih akunnya dan sebagainya. Bahkan kalau KS-nya nggak mau mengisi tapi nggak mau menilai, tapi beliaunya nggak boleh ngasih akunnya dan sebagainya. Intinya nggak mau dibantu tapi beliaunya nggak paham, itu kan beliau sendiri yang kena masalah. Gitu. Karena nanti kan ada relevansi ke atas. Saya yakin kepala sekolahnya bisa diajak diskusi itu, Pak. Biasanya ada tim, Pak, memang.
Iya, biasanya ada tim, dibantuin lah gitu. Ya, di sekolah baru jadi masih malu-malu sama kepala sekolahnya ini Pak Nurlihan. Nggih, sebenarnya welcome bilangnya Pak, welcome. Oh Cuma iya. ini takutnya karena baru, nggih, karena baru, ini aplikasi baru, jadi ya kita sama-sama belajar nantinya, sama-sama belajar. Iya. Eh, Dieksplor bareng-bareng ya Pak ya. Nah, nggih, makanya saya juga ini nyimpan nomornya Pak Wahyu ini, nanti jangan jenuh-jenuh untuk jika dimintai pertanyaan gitu Pak. Insya Allah Pak. Nggih. Ya, terima kasih banyak Pak Wahyu atas ilmunya. Ya, sama-sama Pak. Nanti besok tanggal 12 kalau nggak salah itu. Mungkin nanti kami juga kolaborasi dengan komunitas di Rio itu Bu Imelda. Ya. Silakan Bu Zaituni juga gabung atau teman-teman yang lain juga gabung. Siap. Saya diundang di sana untuk apa itu khusus explore Ekin. Gitu. Siap, Kalau siap. ini tadi kan banyak ke anak juga ke apa? Aksi nyata. Dan saya juga sudah siapkan video Pak yang asli dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dari BBGP DIY. Ya itu nanti saya share ke Bapak Ibu di grup. Saya sertakan sebagai bagian dari materi biar Bapak Ibu juga bisa menyimak langsung dari sumbernya. Maksudnya dari tempat saya belajar gitu. Itu kan lebih akuntabel, infonya lebih akuntabel dan lebih komplit gitu. Silahkan Bu Zaituni. Baik. Karena waktu juga yang sudah menentukan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan pencerahannya tentang Ekin dan aksi nyata. Serta terima kasih juga kepada Bapak Agus yang telah ikut membuka acara pada malam hari ini, serta Bapak Ibu yang telah bergabung pada malam hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah-salah kata dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ilmunya. Alhamdulillah bermanfaat. Ya.